Ya puji Tuhan lah, semua baiklah ya. Oke, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Semoga damai kasih sukacita Natal ada di dalam hidup kita, keluarga kita masing-masing, diri kita masing-masing ya. Izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru karena hari ini hari yang terakhir Bapak Ibu. Jadi tadi sama Yuli juga waktu di jalan, hari ini hari terakhir ya, kita harus bersyukur aja lah. Terus Yuli bilang, ya udahlah, mau ngapain lagi, udah hari terakhir. Ya kalau ada resolusi, kalau ada target yang belum kecapai, ya udahlah ya, relakan aja. Jadi semua karena anugerah Tuhan ya, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Oke, hari ini ada 3 pesan Tuhan untuk tahun depan. Ini dari pusat ya Bapak Ibu ya, jadi bukan dari saya. Jadi ini dari pusat. Jadi saya cuma nyampein. Jadi ini bukan saya yang bukan pesan saya gitu ya maksudnya, tapi dari Sekinah pusat. Jadi tahun depan itu kita akan masuk tahun the year of rejoice. Tahun yang bersukacita. Kalau di tahun yang lalu kan kita masih ingat kita itu the year of your will be done gitu. Jadi kalau tahun lalu itu biar kehendak Tuhan yang terjadi gitu. Tapi tahun ini tuh dari pusat kasih kita akan bersukacita gitu. The year of rejoice. Nah, ayatnya dari Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6, boleh buka. Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6. Nah, ini kalau nanti kita perhatikan judul perikopnya itu Hari Tuhan Bapak Ibu. Hari Tuhan. Jadi luar biasa ya. Oke, saya bacain deh buat Bapak Ibu ya. Hari Tuhan. Pasal yang pertama, ayat yang pertama. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi yang pertama Bapak Ibu adalah akan ada pemisahan Bapak Ibu. Hari Tuhan yang datang itu menyala seperti nyala api. Jadi orang yang berbuat fasik akan seperti jerami terbakar oleh hari yang datang itu ya. Nah, ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini pesan pertama. Jadi pesan yang pertama adalah akan ada pemisahan Bapak Ibu. Kalau tadi kita baca, itu ada orang fasik dan orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang fasik dan orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita dengar seperti ini, kita senang ya. Wah, kita ini orang yang takut akan Tuhan. Gitu. Ini kan luar biasa. Dan dikatakan kalau yang orang takut akan Tuhan itu apa? Kesembuhan, terbit surya kebenaran. Gitu. Wah, terbit surya kebenaran itu jadi kalau yang di malam itu, kalau ini biasanya sih para penjaga itu sangat mengharapkan pagi Bapak Ibu. Jadi surya kebenaran itu terbit itu mereka akan senang gitu. Karena apa? Begitu terbit itu karena kan tugas jaganya selesai gitu. Jadi ancamannya, serangannya, apa yang mereka takutkan itu nggak terjadi. Dan itu menjadi kayak jawaban doa gitu. Penantian jawaban doa gitu. Jadi ketika terbit surya kebenaran ini, Tuhan akan menjawab apa yang kita doakan selama ini. Penantian doa kita, apa yang menjadi doa kita selama ini, Tuhan akan jawab. Wah, luar biasa ya. Ini yang Tuhan kasih loh buat kita buat tahun depan loh. Apa yang kita doakan selama ini, apa yang kita nantikan, itu akan seperti surya kebenaran yang akan terbit. Ya. Nah, yang kedua juga akan terbit kesembuhan pada sayapnya. Wah, luar biasa ya. Kesembuhan pada sayapnya. Jadi orang-orang yang takut Tuhan ini akan kesembuhan pada sayapnya. Jadi kalau kemarin kita bayangkan, kalau seekor burung, itu kalau dia terluka, itu dia nggak bisa terbang gitu. Wah, dia pasti sedih sekali. Wah, aku yang harusnya bisa terbang kemana-mana nih, tapi aku terluka, aku nggak bisa terbang. Nah, tapi ayat ini mengatakan, kesembuhan pada sayapnya. Wah, artinya apa? Artinya pemulihan kehidupan kita. Apa yang mungkin dulu kita bisa lakukan, itu kita bisa lakukan lagi. Wah, luar biasa ya. Kesembuhan pada sayapnya. Lalu juga ada
berjingkrak seperti lembu lepas kandang. Wah, berjingkrak seperti lembu lepas kandang. Jadi kalau kita yang di kandang selama ini lalu dibebaskan, itu sangat berjingkrak sukacita. Nah, kemarin pas event Natal, ya libur Natal gitulah ya. Saya iseng-iseng bahwa mungkin pernah lihat yang Mr. Bean, tahu ya, cerita Mr. Bean yang Natalan itu. Ceritanya tuh dia lagi mau ada sale gitulah. Ada sale di toko gitu, lalu dia pinter dia kasih boneka-bonekaan itu kan tidur di toko, dia kasih paling depan gitu. Jadi orang udah ngantri panjang, tahu-tahu dia datang kan, terus dia paling depan, dia ambil tuh bonekanya, terus lalu dia ngantri di depan. Wah. Begitu udah jamnya buka, begitu dibuka, dia kan paling pertama tuh, dia masuk pertama Bapak Ibu. Lalu apa? Dia bingung, dia harus kemana? Kelihatan dia bingung karena dia tahu yang dibeli itu banyak gitu deh. Wah, ini aku mau ke sini bingung gitu. Sama seperti ini, berjingkrak seperti lembu lepas kandang. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana jadi kita kayak bisa, wah aku bisa melakukan ini sampai kita bingung, wah aku harus melakukan yang mana dulu nih. Berjingkrak seperti lembu lepas kandang. Itu yang dijanjikan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin? Amin ya, yang amin Pak Dadi. Yang lain nggak amin nih. Itu nggak percaya nih ya. Apa mau yang kedua Bapak Ibu? Yang kedua yang orang gegabah yang berbuat fasik tadi. Yang akan terbakar seperti jerami. Jerami kalau yang kering itu sangat mudah terbakar. Bahkan nggak perlu api Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang di hutan itu, karena sinar matahari pun panas, mereka terbakar sendiri kalau yang di hutan itu kan. Jadi nggak perlu api, kena panas pun lama-lama bisa terbakar sendiri. Itu orang fasik. Nah, kita harus percaya kita ini orang-orang benar Bapak Ibu. Amin ya. Karena kita akan menikmati yang tadi itu. Nah, sedikit untuk mengecek apakah kita ini orang fasik atau orang yang takut akan Tuhan, itu cukup menarik di Matius 13 24 sampai 30. Boleh ya nih bantuin saya. Matius 13 24 30. Itu nanti kalau kita baca itu judul perikopnya adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ini yang Tuhan Yesus ngomong waktu itu. Aku bacain ya. 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Oke ya, jadi ada ladang, Tuhan Yesus menaburkan benih. Benihnya benih yang baik tentu saja ya. 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya. Musuhnya ini siapa? Ya, si iblis lah, si jahat. Dia nggak seneng. Wah, ada ini. Menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Tuh, iblis nggak seneng pasti. Dia nggak ganggu. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Gitu kan. Jadi sama-sama tumbuh nih. Benih baik tadi, gandum sama lalangnya. Maka berkatalah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Gitu kan. Para hamba-hambanya bingung, dari mana nih kok bisa tumbuh lalang? Nah, tapi yang tuannya tahu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, seorang musuh yang melakukannya gitu. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Nah, sampai di sini dulu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kok seorang musuh itu melakukannya? Kenapa kok iblis menggangguin kita? Kenapa kok selalu ada gangguan setiap perbuatan yang baik kita lakukan ya? Pak jadi sering ngomong tuh, kita itu sudah mau berbuat baik, tapi masih aja ada halangannya, ada gangguannya, ada ini. Supaya apa? Supaya kacau Bapak Ibu. Supaya melemahkan gandum yang tadi itu, melemahkan kita, gitu kan? Kalau gandumnya sendirian aja, wah enak kita. Tapi begitu ada ilalang, nutrisinya kebagi nggak? Pasti kebagi. Disiram air, airnya pasti kebagi gitu. Dan itu memang melemahkan gandumnya gitu. Tapi jangan takut supaya itu jadi kacau. Lalu lanjut ya. Tetapi ya berkata tuannya ini, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu gitu. Jadi ketika si pekerja ini mau mencabutnya, si tuannya bilang jangan, nanti gandumnya ikut tercabut. Udah biarin dulu aja. Jadi ternyata memang bagi Tuhan Yesus itu satu jiwa itu berharga Bapak Ibu. Ya walaupun mungkin jiwanya rada, mungkin kalau gandum itu ini kok bulirnya nggak terlalu banyak, mungkin gandumnya kecil, kurus, kering, tapi itu berharga bagi Tuhan gitu.
bagi tuanya. Jangan dicabut. Nanti gandumnya ikut tercabut. Udah biarin aja gitu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Sama ya kayak tadi ya. Lalangnya dikumpulkan, dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Itu ya, menarik ya. Sama perumpamaannya. Dan cara lihatnya gimana Bapak Ibu? Dari hasilnya Bapak Ibu. Jadi kalau gandum itu ada sesuatu, ada gandumnya yang bisa disimpan di lumbung. Kalau lalang, ya udah lalang aja, nggak bisa diapa-apain gitu. Bahkan mungkin bisa jadi perapian kali ya, bisa dibakar. Artinya dibakar. Jadi yang membedakan kita antara tadi orang fasik dan orang benar adalah dari buahnya Bapak Ibu. Dari apa yang kita hasilkan. Tuh, kita cek masing-masing ya. Di tahun ini 2023 ini kita udah ngapain? Kita udah hasilin apa? Ya Bapak Ibu jawab masing-masing ya. Tapi ini jadi renungan kita bersama-sama. Apakah kita udah jadi orang benar? Apakah kita masih jadi orang fasik? Kemarin aku pas renungan sama Yuli, kita baca sampai di kitab Yudas Bapak Ibu. Kitab Yudas ya. Itu Yudas murid Yesus, bukan Yudas Iskariot. Itu di situ ditulis jelas bahwa itu tentang guru-guru palsu. Waktu kita baca, wah ini luar biasa nih, bagus. Kita sharing aku sama Yuli kan. Wah ternyata ada ya orang-orang yang memanfaatkan pelayanan kekristenan untuk memuaskan hawa nafsunya. Dijelaskan. Ditulis dengan jelas, sangat jelas tuh di kitab Yudas, nanti boleh dibaca lah. Jadi untuk memuaskan hawa nafsunya. Gitu. Dengan pelayanan gitu. Jadi memang ya itu memang wajar, karena Alkitab juga nulis seperti itu Bapak Ibu. Ada gandum, ada ilalang. Ada yang benar-benar memang untuk Tuhan, ada yang untuk yang lain-lain gitu. Ya nggak tahu lah hawa nafsunya itu apa. Ya mungkin macam-macam lah ya. Cuman pastikan kita ikut Tuhan karena cinta dan karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu yang penting sih Bapak Ibu. Pastikan kita jadi gandum yang baik itu, yang akan disimpan oleh Tuhan ya. Jadi bukan ikut Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, itu pesan yang pertama. Jadi ada pemisahan Bapak Ibu dari Maleakhi tadi ya. Oke. Yang kedua kembali ke Maleakhi. Maleakhi 4 ayat yang ketiga. Kita baca lagi tadi ya. Maleakhi 4 ayat yang ketiga. Nah, ini paling seneng nih. Paling senang lah kita kalau baca yang ini ya. Maleakhi 4 ayat 3. Saya bacain ya. Maleakhi 4 tadi kan seperti anak lembu lepas kandang tadi. Lanjutannya begini, ayat 3. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Wah, luar biasa ya. Mantep loh. Kalau tadi ada pemisahan orang fasik dan orang benar, yang kedua ini apa? Orang benar akan menginjak-injak. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kalau kita udah jadi orang benar, janji Tuhannya nih, tahun depannya kita akan menginjak-injak. Artinya apa? Kita akan menang lawan orang fasik. Kita akan menang lah. Maksudnya kita akan beria-ria lah, bersuka cita di atas abu mereka gitu. Luar biasa ya. Nah, tapi pertanyaannya nih Bapak Ibu, kembali kita cek ya. Masalahnya nih, ketika kita menang, apakah kita bersuka cita atas kejatuhan orang? Ayo. Seringkali kita bersuka cita atas orang yang sedih dan kita tertawa melihat orang yang sedih dan kita menangis melihat orang yang tertawa. Itu yang jadi masalah. Karena kalau kita masih seperti itu kita masih ilalang namanya. Kita bukan gandum kan. Nah, ini jadi kayak pedang bermata dua ya. Kita akan menang melawan orang-orang fasik, menginjak-injak. Tapi bukan itu menjadi satu kesombongan. Bukan menjadi satu kesukaan buat kita. Firman Tuhan malah ngomong,
menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa gitu. Jadi itu jadi perenungan kita ya. Habakuk 3 ayat 16-15 ada nggak? 16 sampai 19, Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. 17 coba. Kayaknya salah lagi nih. Nah, bener deh. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nih ngeri ya Bapak Ibu ya. Boleh berhenti dulu gimana? Tuh ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi di kandang. Artinya apa? Artinya kalau segala usaha kita gagal nih, apa yang kita lakukan itu nggak berhasil, semua itu gagal. 18 boleh? Namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sukacita kita itu bukan ditentukan dari hasil buah anggur tadi loh Bapak. Sukacita kita juga bukan ditentukan dengan kita menginjak-injak orang fasik yang tadi itu. Tapi sukacita kita ditentukan oleh 18. Bersorak-sorak karena Tuhan, beria-ria karena Tuhan. Jadi kita cuma beria-ria karena Allah aja sih. Bukan karena yang lain gitu. Yang lain itu otomatis mengikuti itu. Tapi kalau kita masih istilahnya, wah jatuh nih, mungkin kompetitor kita, musuh kita mungkin selama yang ini kita yang gangguin kita, ada, wah akhirnya nih kemenangan nih. Nah itu jadi masalah Bapak. Karena kita akan nanti masuk ke dalam kesombongan lagi. Dan itu, ya kita akan mengulang lagi lah istilahnya. Jadi kalau kayak tes itu kita akan, ya ngulangin lagi nih dari awal gitu. Jadi firman Tuhan mau ngingetin, ketika kita menang, kita diberkati, kita jadi orang yang tadi ya, lepas kurungan, berjingkrak-jingkrak, pemulihan sayap, semuanya, tetap kita beria-ria dalam Tuhan. Bukan karena yang lain gitu. Jadi tetap humble, tetap rendah hati, tetap luar biasa. Amin. Amin ya. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Oke ya, yang ketiga adalah tetap jadi berkat. Nah, ini yang luar biasa nih. Habakuk 4 Maleakhi 4 tadi ayat 4. Maleakhi 4 ayat 4 ya. Maleakhi 4 ayat 4. Saya bacain ya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Nah, ingatlah kepada hambaku yang di Gunung Horeb. Nah, ini kemarin aku sempat cari, aku juga lupa ini. Waktu Musa di Gunung Horeb ngapain sih? Jadi ceritanya waktu di Gunung Horeb itu waktu Musa pertama kali ketemu semak yang berduri. Kalau ingat ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi waktu Musa lagi mengembalakan domba, tahu-tahu dia kan ke Gunung Horeb itu, tahu-tahu ada semak yang berduri. Lalu ada suara Tuhan gitu. Musa, lepaskanlah kasutmu gitulah. Terus akhirnya Musa melepaskan kasut, lalu Tuhan ngomong yang I am that I am gitulah, yang aku adalah aku gitu kan. Lalu di situ Musa dikasih tugas untuk kamu harus membebaskan bangsa Israel. Disitulah pertama. Lalu Musa bilang, aku nggak bisa, aku beginilah. Tapi itu adalah satu kali pertama bahwa Tuhan ngomong bahwa kamu harus membebaskan bangsa Israel. Dan itu yang dikasih sama Tuhan buat Musa. Jadi kayak dikasih tugas lah. Ini tugas kamu gitu. Ini kamu harus lakukan ini gitu ya. Oke, kita lanjut di Maleakhi 4 ayat 5. Lanjut ya, tadi yang Musa itu, ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, Nabi Elia juga di sini aku kemarin sempat cari, Nabi Elia yang dimaksud ini apa? Kemarin menurut internet, menurut Google itu ada dua pandangan. Yang pertama mereka bilang itu adalah Yohanes Pembaptis. Nabi Elia yang sudah diutus, yang bersuru-suru pada gurun itu ya, ingat ya.
bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi ada juga yang bilang itu nanti ada di kitab Wahyu itu. Jadi nanti menjalani hari-hari terakhir itu nanti akan ada satu lagi lah. Nah, aku nggak tahu sih. Cuman kita kalau lihat di Yohanes Pembaptis itu kan dia juga berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah, kerajaan Allah dekat, gitu kan. Mengutus Nabi Elia. Ya, terus ayat 6 kita lanjut dikit. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Itu ya. Ini Tuhan yang ngomong sendiri. Membuat hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Ya, ini ayat Mas Sekinah nih ya, Sekinah banget nih. Karena ini visi kita. Nah, dari yang tadi Bapak Ibu, orang fasik dan orang benar, kalau orang benar ini diberkati luar biasa ya, janjinya seperti itu kan. Kekuatan sayapnya diberkati, seperti lepas kandang, seperti surya kebenaran. Lalu kita juga akan menginjak-injak orang fasik. Nah, tapi pertanyaannya, tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika kita diberkati, ketika kita memperoleh semua itu, tujuannya apa? Tujuannya kalau nggak kita jadi berkat buat apa? Kalau kita nggak membuat hati-hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anaknya, anak kepada bapaknya, supaya ketika supaya Tuhan jangan memukul bumi sehingga musnah. Itu yang jadi penting sih Bapak Ibu. Jadi bukan diberkati untuk supaya supaya kita senang aja diberkati. Wah, luar biasa. Tapi ada sesuatu yang kita harus lakukan, tetap jadi berkat gitu. Amin Bapak Ibu. Amin ya, mulai lemas ya. Ya aku ngerti sih. Ya setahun inilah kita berkaca ya. Pelayanan kita itu nggak gampang Bapak Ibu. Green Lake juga nggak mudah. Kita tahulah semua. Pelayanan kita juga nggak murah Bapak Ibu. Banyak yang harus yang kita korbankan lah. Tenaga, waktu, pikiran, ya kan? Datang ke sini pagi-pagi. Belum kalau ibadah apa. Belum pengorbanan kita dana, uang, ya kan? Apa yang kita pikiran, sampai kita kepikiran tuh Pak Dadi sampai kepikiran kemarin cerita. Aduh, memang nggak mudah sih pelayanan seperti ini. Tapi Tuhan katakan tetap melayani gitu. Tetap melayani, apapun yang bisa kita lakukan tetap layani gitu. Apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin bukan spektakuler, bukan sesuatu yang spektakuler, bukan sesuatu yang besar. Apa yang kita bisa lakukan, layanilah. Jadi bisa main musik lah. Lukas bisa WL lah. Apapun yang bisa kamu lakukan, ya kan? Apapun setiap kita yang bisa kita lakukan, tetap kita lakukan. Agar apa? Agar hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yaitu semoga menjadi perenungan kita di tahun 2024, supaya jangan Tuhan datang memukul bumi sehingga musnah gitu. Waktu Tuhan datang kan dia ngomong, masihkah ada iman di bumi gitu kan. Jadi jangan sampai kita menjadi sama seperti mereka gitu loh. Biarkan kita beda. Kita ini garam Bapak Ibu, terang dan garam. Firman Tuhan ngomong apa? Kalau garam sudah nggak asin lagi, dengan apa dia diasinkan? Gitu. Nggak ada dampaknya gitu. Ya itu aja sih yang jadi pesan Tuhan buat tahun depan, di akhir tahun ini. Mari kita bangkit berdiri.